Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua bersama kami. Hari ini bersama kami sudah ada Dr. Febri Taufikur Rahman. Ya, terima kasih Mas Febri telah bersedia menjadi narasumber di acara Browling hari ini di tanggal cantik, di jam cantik. Tapi kita tidak akan menunggu menit ke-22 ya, kelamaan ya. Kita mulai saja di tanggal 2 ya, jam 2 siang ini. Oke, untuk pertama-tama saya mohon dulu kesediaan Ibu Sonya Puspasari Suganda sebagai Ketua Departemen Linguistik untuk memberi sambutan dan membuka acara ini. Silakan Ibu Sonya. Oke, baik. Terima kasih, Herari. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan datang ke acara rutin kita ya, sebetulnya ini Browling dan mengawali tahun baru Masehi dan tahun baru Imlek juga ya. Kita awali dengan diskusi dan bincang-bincang santai dengan doktor baru dari Prodi Linguistik FIB UI yaitu Mas Febri Taufikur Rahman. Nah, saya melihat di sini ada beberapa kolega saya, ada Mbak Ririt ya, Kaprodi Linguistik, ada Mbak Harni, Mbak Mirna, lalu ada guru kita di sini Ibu Ir. Halo Ibu Ir. Ada Mbak Sri, Mbak Wiwin, terima kasih sudah menyempatkan datang. Halo Ibu. Dadah, Bu Ir. Baik. Nah, topik yang diangkat oleh Mas Febri ini tentunya sangat menarik ya dan menggugah minat kita untuk mendengarkan lebih jelas begitu apa hasil penelitian Mas Febri. Nah, jika Bapak Ibu sempat hadir begitu ya di acara promosinya Mas Febri, mungkin sudah bisa mendengarkan apa hasilnya dari perspektif ilmu pengetahuan ya dalam hal ini dari kacamata analisis wacana kritis begitu. Tapi mungkin tentu saja di sini ada lagi yang karena ini sifatnya kan informal ya kalau di Browling ini ya kita bisa ngobrol tentang apa aja sih sebetulnya. Jadi mungkin ada hal-hal lain, ada topik-topik lain mungkin ya yang bisa diangkat dan didiskusikan di sini, misalnya terkait dengan kalau buat saya pribadi sih itu ya konsep toleransi itu ya. Bagaimana seorang tokoh gitu ya seperti Kiai Haji Hashim Muzadi begitu ya mengedepankan semangat toleransi yang dieksplisitkan dalam pidato-pidatonya gitu ya. Jadi bagaimana toleransi sih gitu sebetulnya ya. Nah itu saya pengen dengar lagi gitu loh ya hari ini dan mudah-mudahan bisa mengajak ibu bapak juga di sini untuk ikut berdiskusi gitu. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk Herari ya sebagai kepala Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi yang sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa rutinkan lagi ya Herari ya di tahun 2022 ini kita sudah punya beberapa tamu ya akan kita undang. Jadi Bapak Ibu pasti akan kami informasikan lagi ya acara-acara Browling berikutnya. Baik, selamat mengobrol hari ini dengan santai ya. Mudah-mudahan diskusi kita membawa manfaat bagi kita semua hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sonya untuk sambutannya. Mohon izin dulu saya membacakan riwayat hidup singkat narasumber kita ya Mas Febri Taufikur Rahman. Ya, beliau ini adalah dosen linguistik di jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang ya. Saat ini Mas Febri berdomisili di Malang ya. S1 beliau ditempuh di Universitas Diponegoro di bidang sastra dan bahasa Inggris ya, IB Universitas Diponegoro, kemudian dilanjutkan magister di Ilmu Linguistik FIB UI tahun 2013 sampai 2016 dan kemudian beliau melanjutkan di bidang ilmu linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan beliau baru saja lulus ya. Beliau dibimbing ya, promotor beliau adalah Bapak Dr. Untung Yuwono dan co-promotor beliau adalah Bapak Dr. X Rahyono. Judul disertasi beliau adalah konsep toleransi Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi yang terungkap dalam ceramah analisis wacana kritis.
Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Febri Taufikur Rahman untuk memulai presentasinya. Silakan Mas Febri. Mikrofonnya Mas Febri. Suaranya sangat kecil, Mas. Belum terdengar. Nggak pakai headset. Ya. Sudah. Ya. Lebih jelas Sekarang ini ya? udah kedengaran. Sudah Iya. jelas, Mas. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dr. Filosofi Raden Muhammad Ari Andika Aji MA, yang sekaligus juga sebagai Kepala Lab Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik FIB UI, dan yang saya hormati Ibu Dr. Sonia Suganda sebagai Ketua Departemen Linguistik FIB UI, dan Bapak Ibu dosen FIB UI dan seluruh hadirin yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar. Ya, niat saya hari ini adalah belajar lagi kepada guru-guru saya di FIB UI. Jadi saya tidak memosisikan diri sebagai narasumber utama, tapi tetap sebagai mahasiswa ya yang sedang mendapatkan tugas ini dari Pak Ari untuk mempresentasikan penelitian disertasi saya yang berjudul Konsep Toleransi Kiai Haji Hashim Muzadi yang terungkap dalam ceramah Analis Wacana Kritis yang dipromotori oleh Bapak Dr. Untung Yuwono dan kopromotor Dr. F. Rahyono yang baru diujikan kemarin pada tanggal 11 Januari 2022. Jadi saya berangkat dari tulisan Profesor Dr. Emeritus Beni Hudorohud yang menuliskan tentang amnesia budaya. Beliau menuliskan bahwa bangsa Indonesia ini sudah memiliki epistem, toleransi, dan kemampuan adaptasi. Namun hari ini mungkin kita menemukan fakta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Mungkin kita masih ingat 15 tahun yang lalu bagaimana GKI Yasmin ada konflik atau isu intoleransi di GKI Yasmin Bogor, kemudian masalah Sunni dan Syiah, kemudian masalah penyerangan jemaah Ahmadiyah, dan juga yang terakhir kemarin kalau kita masih ingat mungkin yang terbaru adalah tentang penendang sesajen di Lumajang yang menurut BNPT termasuk itu adalah intoleran. Berangkat dari fenomena sosial ini dan kita tahu bahwa analis wacana kritis itu merupakan kajian yang berangkat dari ketidakberesan sosial, sehingga saya kemudian melakukan penelitian tentang konsep toleransi dari Kiai Hashim Muzadi. Dan tentu ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah sikap dan tindakan intoleran tersebut mencerminkan esensi ajaran agama? Kalau dikaitkan dengan analis wacana kritis, mungkin Pandek mengatakan bahwa wacana apa sih di balik fenomena sosial ini, dan bagaimana wacana ini bisa terjadi, dan mengapa fenomena sosial intoleransi ini bisa terjadi. Jadi berangkat dari perbedaan makna toleransi dalam sikap ataupun sifat yang ada dalam diri manusia memunculkan berbagai tindakan yang berbeda-beda. Toleransi yang terlalu ketat akan menimbulkan tindakan radikal, sedangkan toleransi yang terlalu lebar akan menimbulkan tindakan liberal. Permasalahan ini menjadi sangat sensitif ketika dikaitkan dengan permasalahan agama dan bangsa. Tentu tidak banyak tokoh ya di Indonesia yang dapat menanamkan nilai-nilai toleransi baik melalui ucapan maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengangkat salah satu tokoh Indonesia, Kiai Hashim Muzadi, yang merupakan tokoh agama yang tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama atau kiai, tapi juga dikenal sebagai guru bangsa. Kiai Hashim Muzadi pernah menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 99 sampai 2009, yang merupakan organisasi masyarakat atau organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu merupakan sebuah pola pikir
yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Kiai Hasyim Muzadi juga merupakan pendiri dan sekjen International Conference of Islamic Scholars, Presiden World Conference on Religions for Peace, dan Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan terakhir adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, para tokoh juga menilai bahwa Kiai Hasyim Muzadi adalah tokoh yang toleran, baik dari berbagai sisi, mulai dari isi ceramahnya, mungkin dari tindakannya. Dari Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Kiai Hasyim merupakan tokoh yang toleran. Habib Rizik pun juga mengatakan yang sama, bahwa Kiai Hasyim Muzadi merupakan tokoh pemersatu. Nah, yang menarik adalah yang belum saya sempat saya sampaikan di ujian promosi kemarin, Kiai Hasyim Muzadi menjawab negara-negara anggota PBB yang mengatakan bahwa warga Indonesia kian menunjukkan sikap intoleransi beragama, sehingga terjadi banyak kasus kekerasan. Jadi Indonesia didesak oleh para peserta sidang Dewan HAM PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss pada bulan Mei 2012 untuk memperhatikan dengan serius isu intoleransi yang beragama yang ada di Indonesia. Dan Kiai Hasyim Muzadi selaku atau sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace pada waktu itu dan juga Sekjen ICIS menyampaikan sebuah tanggapan bahwa selama berkeliling dunia, saya, Kiai Hasyim Muzadi, belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia. Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam. Kalau yang jadi ukuran adalah GKI Yasmin, saya berkali-kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang GKI Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai, dan seterusnya. Kemarin fakta di lapangan juga mengkonfirmasi pernyataan Pak Kiai Hasyim tentang GKI Yasmin ini. Setelah 15 tahun berkonflik, IMB sudah diserahkan, tetapi tetap menganggap bahwa permasalahan intoleransi itu belum selesai dengan penyerahan IMB itu. Nah, ini menjadi masalah sosial. Sehingga semua kenyataan mengenai pentingnya toleransi dalam kemajukan masyarakat Indonesia, termasuk yang disuarakan Kiai Hasyim Muzadi, memperkuat alasan bagi saya peneliti untuk mengangkat masalah utama penelitian, yaitu bagaimana konsep toleransi yang digagas oleh Kiai Hasyim Muzadi melalui ceramah-ceramahnya. Untuk menemukan bagaimana konsep tersebut, maka perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu topik-topik pengalaman apakah yang disampaikan melalui proposisi-proposisi tentang toleransi, apa saja proposisi makro tentang toleransi yang terkandung dalam ceramah Kiai Hasyim Muzadi, dan yang ketiga adalah konsep toleransi yang diyakini oleh Kiai Hasyim Muzadi. Dan berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini. Dari sumber data yang digunakan adalah kumpulan ceramah Kiai Hasyim Muzadi yang telah ditranskripsikan mulai dari tahun 99 sampai 2017, dan berdasarkan observasi dan pengamatan langsung dari proses penjaringan dan pengumpulan data, Kiai Hasyim Muzadi sering mengulang kata kalimat diksi yang sama pada ceramah-ceramah yang lain. Oleh karena itu, peneliti tidak menggunakan seluruh teks ceramah sebagai korpus data penelitian, tapi hanya menggunakan data yang relevan dengan menggunakan teknik simak dan catat. Kemudian, untuk dapat menemukan proposisi mengenai toleransi, penyusunan definisi operasional toleransi dilakukan karena atas dasar banyaknya pengertian toleransi dengan cara mengumpulkan sejumlah definisi yang mengungkapkan makna, konsep, dan prinsip toleransi dari sudut pandang prinsip-prinsip toleransi UNESCO, literatur agama Islam, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari hasil sintesis ketiga sumber tersebut diperoleh definisi operasional toleransi, yaitu sikap mau memberikan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda prinsip atau pandangan dan tindakan. Jika seseorang mau memberikan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda prinsip atau pandangan dan tindakan, ia akan 1. memiliki rasa hormat, 2. bersikap adil, 3. bertanggung jawab, 4. menerima perbedaan, 5. mengendalikan diri, 6. tidak memaksakan kehendak, dan 7. menciptakan suasana damai. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis pada tataran topik dan fungsi teks. Pada tahap topik teks, menggunakan analisis proposisi dengan menerapkan kaidah makro
untuk memperoleh proposisi-proposisi makro yang merelasikan topik-topik pengalaman yang disampaikan Kiai Hasyim Muzadi. Pada tahap fungsi teks, analisis menggunakan analisis linguistik fungsional sistemik untuk mengungkapkan pengalaman, relasi dan identitas sosial, representasi, dan distribusi informasi yang disampaikan Kiai Hasyim Muzadi melalui fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Dan kedua proses analisis tersebut dilakukan secara simultan. Dan dalam konteks wacana, topik merupakan suatu ide atau gagasan yang dibicarakan dan dikembangkan sehingga membentuk sebuah wacana. Van Dijk mengungkapkan bahwa sebuah topik dari sebuah wacana dapat ditemukan melalui proses penemuan proposisi-proposisi makro. Rahyono juga mengungkapkan bahwa proposisi merupakan representasi ideologi, konsep pemikiran, gagasan dalam wujud tuturan atau perangkat kebahasaan. Mengacu pada landasan teoritis tersebut, topik pengalaman yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah output atau luarannya adalah menemukan topik pengalaman, gagasan, dan konsep. Sehingga yang dijadikan definisi atau topik pengalaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa yang dibicarakan dalam ceramah yang direpresentasikan melalui proposisi-proposisi yang mengungkapkan gagasan Kiai Hasyim Muzadi. Kemudian definisi gagasan yang dalam penelitian ini tentang gagasan yang digunakan dalam penelitian adalah pemikiran atau ide yang direpresentasikan melalui topik-topik pengalaman dan makna metafungsional yang terungkap dalam ceramah Kiai Hasyim Muzadi. Sementara konsep, karena konsep itu adalah sesuatu yang abstrak, maka konsep yang digunakan penelitian ini adalah sesuatu yang abstrak yang diwujudkan melalui himpunan gagasan yang besar yang disampaikan dalam ceramah Kiai Hasyim Muzadi seperti yang terlihat dalam gambar dalam slide PPT berikut. Kemudian, ini salah satu contoh analisis linguistik fungsional sistemik atau pada tataran fungsi teks menggunakan analisis makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Dari aspek fungsi ideasional, misalkan Kiai Hasyim Muzadi melalui proses eksistensial ingin menegaskan bahwa aturan lintas agama diwujudkan dalam ukhuwah bainal adyan atau persaudaraan lintas agama. Kemudian dari aspek fungsi interpersonal, Kiai Hasyim Muzadi ingin menunjukkan kepada masyarakat melalui verba imperatif bahwa sikap dan tindakan dalam hubungan dengan lintas agama harus ditunjukkan dengan integritas diri dan komunitas sosial yang homogen. Kiai Hasyim Muzadi juga menggunakan modus interrogatif, misalkan dalam klausa, jadi lintas agama ini bagaimana? Nah, ini kan artinya bahwa Kiai Hasyim Muzadi tidak menjustifikasi dirinya sebagai orang yang paling tahu, tetapi mencoba untuk memosisikan dirinya sama dengan pendengar sebagai orang yang ingin mendapatkan informasi, sehingga audiens atau pendengar diajak untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama untuk mencari jawaban. Dan strategi kebahasaan yang digunakan oleh Kiai Hasyim Muzadi ini membuat para pendengar tidak merasa tertekan terhadap ceramah yang disampaikan. Dari aspek fungsi tekstual, misalkan Kiai Hasyim Muzadi menggunakan kalimat aktif. Secara tekstual, Kiai Hasyim Muzadi ingin memberikan fokus penekanan pada informasi tentang persaudaraan lintas agama yang bermuara pada integritas diri dan tidak mengganggu hubungan sosial dengan yang lain, seperti pembohongan fisik dan sebagainya. Kemudian setelah melalui analisis fungsi teks, analisis proposisi pun diterapkan untuk menemukan proposisi makro dalam dari ke-6 proposisi mikro yang membangun paragraf 1A misalkan. Jadi penerapan kaidah makro pada proposisi-proposisi tersebut digunakan untuk menemukan misalkan proposisi makro ini menggunakan kaidah pemilihan dan perampatan, sehingga menemukan proposisi makro 1 ukhuwah bainal adyan atau persaudaraan lintas agama harus menghasilkan sebuah integritas diri dan komunitas sosial yang homogen. Selanjutnya, untuk menemukan topiknya, topik apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi, maka diterapkan analisis topik. Bisa dilihat dalam slide ini, dalam proses 1A misalkan topik yang dibicarakan adalah ukhuwah bainal adyan atau persaudaraan lintas agama. Jadi korpus data data yang digunakan yang tidak semua tidak seluruh teks digunakan itu kemudian menemukan proposisi-proposisi makro yang mengacu pada misalkan yang pada elemen memiliki rasa hormat sebagai berikut. Jadi proposisi makro ukhuwah bainal adyan, topik pengalaman yang disampaikan adalah tentang persaudaraan lintas agama. Kemudian proposisi makro tentang setiap bangsa dan suku bangsa memiliki aturan yang harus dihargai, menyampaikan tentang topik keberadaan bangsa dan suku bangsa, sampai 7 elemen toleransi yang terakhir adalah menciptakan suasana damai.
Nah, berikut adalah taksonomi konsep toleransi Kiai Hasyim Muzadi. Jadi setelah melalui proses analisis mulai dari fungsi dan topik teks menggunakan diagnostik fungsional sistemik dan analisis proposisi, berikut ditemukan proposisi-proposisi yang merupakan subordinat proposisi tentang memiliki rasa hormat, misalkan, yang membangun sebuah gagasan religiusitas diri dan sosial. Kemudian proposisi tentang bersikap adil yang membangun sebuah gagasan keadilan yang diwujudkan dalam bentuk sama rata sama rasa. Proposisi tentang bertanggung jawab yang membangun sebuah gagasan pemerataan yang diwujudkan dalam bentuk sama-sama merasakan. Proposisi tentang menerima perbedaan yang membangun sebuah gagasan keberagaman yang diwujudkan dalam bentuk yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Proposisi tentang mengendalikan diri yang membangun sebuah gagasan integritas diri yang diwujudkan dalam bentuk kesalahan pribadi harus menjadi kesalahan sosial. Proposisi tentang tidak memaksakan kehendak yang membangun sebuah gagasan nasionalisme yang diwujudkan dalam bentuk payung untuk semua. Dan proposisi tentang menciptakan suasana damai yang membangun sebuah gagasan ketertiban yang diwujudkan dalam bentuk nilai universal agama masuk ke negara dan negara melindungi agama. Dengan demikian, konsep toleransi yang dimaksud dalam penelitian ini atau yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang abstrak yang oleh himpunan gagasan yang disampaikan Kiai Hasyim Muzadi, dan himpunan gagasan tentang toleransi Kiai Hasyim Muzadi tersebut membangun sebuah toleran yang tegak lurus. Artinya prinsip atau pandangan dan tindakan toleran yang dilakukan tetap berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan masing-masing, tetapi tidak melanggar dan mengganggu prinsip atau pandangan dan tindakan orang lain. Dengan demikian, prinsip atau pandangan dan tindakan toleran yang dilakukan tidak terlalu ketat atau ekstrim dan tidak terlalu longgar atau liberal. Ya, jadi hasil penelitian ini juga memiliki implikasi bahwa toleransi itu tidak selalu dengan kaitan dengan hubungan antar agama, lintas agama dan sebagainya, tapi juga ada dalam menggambarkan konsep toleransi secara lebih luas seperti bidang hukum, pendidikan, ekonomi, budaya, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hubungan internasional. Presentasi ini akan saya tutup dengan salah satu pernyataan beliau tentang toleransi di ILC ya. Kita saksikan bersama. Toleransi itu bukan justifikasi loh Pak. Saya toleran kepada Kristen yang misalnya ibadah di gereja, bukan berarti saya harus ke sana. Kalau saya ke sana namanya istislam atau justifikasi. Orang Kristen pun juga tidak usah harus Jumatan supaya toleran. Nanti sandalnya hilang. Saya kan berkali-kali dikritik sama teman Kristen. Ini orang Islam itu ibadah aja sandalnya hilang. Saya bilang ya mesti saja karena sandalnya nggak dipakai. Nah orang Kristen sepatunya dipakai jadi nggak hilang. Yang hilang sepeda motornya yang keluar. Terima kasih. Demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Saya berharap karena ini acara santai obrolan ya, jadi saya berharap dapat ilmu banyak dari Bapak Ibu sekalian, karena mungkin banyak kekurangan selama proses penelitian, mungkin ada yang kurang tepat dan sebagainya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Febri untuk presentasinya yang sangat padat dengan ilmu ya. Saya rasa di sini juga dari rekan-rekan dan guru-guru kami juga ada pertanyaan atau masukan ya, terutama yang mengikuti juga perkembangan pembuatan disertasi Mas Febri. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya langsung kepada Mas Febri atau menulis di kolom chat. Yo, silakan saudari atau Ibu Imamati Zikroar Ruspa. Ibu. Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum.
izin bertanya kepada Pak Febri. Saya tertarik sekali materi yang Bapak sampaikan. Terutama sebenarnya saya penasaran, ingin tahu alasan kenapa Pak Febri mengambil subjek pidatonya Bapak Kiai Haji Hashim Musadi seperti itu. Penasaran aja sih sebenarnya kenapa beliau. Saya rasa tokoh-tokoh pemuka agama di Indonesia kan banyak ya. Boleh tahu alasannya kenapa seperti itu. Kemudian yang kedua, boleh satu lagi Pak? Ya silakan Bu. Kira-kira sebenarnya sih saya masih belum begitu paham mengenai konsep teori AWK-nya Van Dijk seperti itu. Apakah boleh sedikit dijelaskan mengenai kesimpulan yang sudah Pak Febri peroleh dari analisis wacana makro atau mikro yang Bapak sampaikan tadi? Sekian, terima kasih Pak Febri atas kesempatannya, dan Pak Ari. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Silakan Mas Febri. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini tadi kalau saya tidak bisa menjawab ada bantuan ya, ada fonopren. Iya, terima kasih Bu Ima atas pertanyaannya. Jadi karena ini konsepnya ngobrol, kita ngobrol santai saja biar tidak setegang ujian promosi kemarin. Karena kalau tegang hilang semua biasanya. Ya, alasan mengapa saya memilih Hashim Muzadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 3 alasan secara apa ya istilahnya secara teknis ya, bahwa Hashim Muzadi dikenal sebagai tokoh toleran yang kemudian dari berbagai lintas tokoh, tidak hanya dari berbagai kalangan. Artinya kalau kita mengambil sebuah subjek penelitian kan pasti ada alasan mengapa kita mengambil itu, kan tadi juga disampaikan Bu Ima, kan masih ada tokoh-tokoh lain misalnya. Nah, yang pertama adalah jadi beliau adalah tokoh PBNU ya, ketua PBNU 2 periode, di mana organisasi Islam terbesar, salah satu organisasi Islam di Indonesia yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang berada di tengah-tengah, jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Kalau gampangannya seperti itu. Sehingga apa yang kemudian pemikiran Kiai Hashim Muzadi tentu berorientasi ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi ketua umum PBNU mengatasi masalah konflik agama, misalkan di berbagai daerah dan sebagainya. Dan juga tidak hanya masalah agama, tapi bagaimana masalah moderasi ekonomi, moderasi hukum, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi alasan utama untuk memilih Kiai Hashim Muzadi. Yang kedua, beliau merupakan orator yang ulung. Tidak banyak tulisan beliau dalam sebuah buku, sehingga yang tersaji adalah video ceramah-ceramah beliau. Sehingga menurut hemat saya perlu melakukan dokumentasi ataupun penelitian terkait beliau dari sisi toleransinya. Karena beliau juga terakhir adalah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang tentunya memiliki posisi, artinya untuk secara legal formal menentukan arah kebijakan negara kita, terutama di bidang agama dan sebagainya. Itu alasan mengapa memilih Hashim Muzadi. Ya, dan alasan yang kuat adalah ketika di Depok, saya tinggal di dekat kos-kosan di dekat Pondok Al-Hikam Depok miliknya Kiai Hashim Muzadi, yang saya sempat bertemu dengan beliau dan sempat menyaksikan sendiri bagaimana tokoh-tokoh lintas organisasi Islam, ada Habib Rizik, ada A'agim, ada Ari Ginanjar, ada Ustadz Yusuf Mansur, dan semua tokoh-tokoh Sunni dan Syiah yang diundang beliau hadir ke Depok, yang dimana di Indonesia menjadi masalah kan, artinya masalah ada konflik lah di sana. Tapi ternyata beliau bisa menghadirkan itu, dan kita lihat bagaimana beliau ketika dimakamkan semua tokoh lintas agama juga hadir, dan lintas organisasi juga hadir tanpa tendensi ataupun apapun, karena menghormati beliau. Kemudian terkait dengan Van Dijk, mohon izin jika nanti mungkin ada kesalahan, saya mohon guru-guru saya untuk membantu ya tentang Van Dijk, proposisi yang kemudian
saya menggunakan Van Dijk, jadi mengelaborasi antara pemikiran Verclove dan Van Dijk. Kalau kita tahu bahwa Verclove itu kan ideological and power patterns kan. Kalau Van Dijk itu adalah various ideas and various language structure. Jadi kalau Van Dijk itu kan wacana apa? Jadi kan tentang proposisi itu tentang, kalau proposisi itu kan kata rengkema kan apa, minimal makna. Jadi yang digunakan adalah apa tadi, kaidah makro untuk menemukan sebenarnya dari proposisi-proposisi yang ada di dalam ceramah itu sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Jadi misalkan proposisi tentang persaudaraan lintas agama itu disusun oleh proposisi-proposisi mikro apa saja. Sehingga dari proposisi-proposisi mikro itu dengan menggunakan kaidah pemilihan, kemudian kaidah perampatan dan sebagainya, ditemukanlah apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi atau aboutness-nya. Jadi tentang apa. Jadi seperti itu Ibu Ima, konsep menggunakan Van Dijk dalam penelitian ini. Sehingga apa ya istilahnya, tentang gagasan toleransi apa sih yang kemudian disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi? Apakah hanya tentang bagaimana hubungan lintas agama dan sebagainya atau persaudaraan lintas agama? Tapi ternyata setelah saya teliti ternyata tidak hanya pada batasan persaudaraan lintas agama. Bahkan dalam bidang hukum, bidang ekonomi dan sebagainya pun beliau juga berbicara tentang toleransi atau moderasi ekonomi dan hukum dan sebagainya. Begitu Ibu Ima. Baik, terima kasih Pak. Ini video saya ternyata mati. Tidak apa-apa, tapi suara jelas Mas Febri. Oh iya. Oke, ya silakan kalau ada lagi, ya kita masih punya banyak waktu. Santai saja perbincangannya. Ya ngobrol saja ya Pak Ari ya. Iya. Tadinya saya pikir Mas Febri pilih Kiai Haji Muzadi biar aman. Biasanya kalau tokoh pembesar masih hidup, kalau kita analisis omongan atau bisa ramai gitu. Apakah itu jadi salah satu pemikiran Mas Febri? Jadi Hasyim Muzadi itu kan apa namanya wafat tahun 2017 ya. Iya. Nah saya masuk S3 itu 2016. Terus ujian proposal itu sebenarnya saya bukan ini. Kalau masih ingat itu saya pakai pemertahanan Kreol Tugu, tapi tidak disetujui. Karena rekonstruksi waktu itu konsultasi dengan Bumia, rekonstruksi sebuah bahasa itu sulit dilakukan ketika penuturnya sudah tidak ada. Sehingga saya beralih ketika itu entah mengapa tiba-tiba terfikirkan Kiai Hasyim Muzadi. Kemudian saya ajukan ternyata di ACC waktu itu langsung. Wah ini menarik, kalau nggak salah itu waktu Bu siapa yang di Lemhanas, Prof siapa saya lupa. Ini. Ya, ini menarik untuk diteliti gitu langsung di ACC, kemudian ya akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang. Jadi awalnya bukan ini Pak Ari, awalnya itu tentang Kreol Tugu waktu itu, rekonstruksi bahasa Kreol Portugis Tugu. Iya. Karena memang menarik ya untuk membahas toleransi itu sebagai suatu kata yang positif, tapi ya, dengan apa diskursus yang sekarang beredar di masyarakat itu bisa punya makna-makna lain yang kadang malah dijadikan sesuatu untuk menyerang atau tameng ya, dan tentu menarik ya. Silakan teman-teman lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Mbak Wiwin. Atau Saudari Immanuela Dewanti. Oh, ada beberapa yang bertanya nih. Siapa dulu? Baik. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Pak Febri. Menurut Pak Febri, bagaimanakah cara Kiai Haji Hasyim dalam menyampaikan pesan dalam ceramah-ceramah beliau? Dan dari sekian banyak materi ceramah yang disampaikan oleh beliau, mengapa Bapak memilih konsep toleransi? Terima kasih, Pak. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ima, ini biasanya dosen tanya ke mahasiswanya, sekarang mahasiswa ditanyain sama dosennya. Dosennya ditanyain mahasiswanya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya,
Bapak Ibu semua bahwa ceramah Kiai Hasyim Muzadi itu menarik. Artinya seperti yang salah satu analis tadi, beliau selalu menggunakan bukan selalu sih, terkadang menggunakan pernyataan untuk mencari jawaban atau pernyataan. Jadi artinya beliau selalu memposisikan diri itu tidak menghakimi atau menjustifikasi orang lain salah dan sebagainya. Bahkan ketika kita lihat di video tadi kan, kita lihat bagaimana jokes-nya secara soft menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kaitan dengan agama kita tidak perlu istilahnya beribadah di tempat ataupun di di tempat ibadah lain, tapi dengan menganekdotkan tentang sandal itu tadi kan, sandal dan sepeda motor. Artinya itu kan juga beliau menyampaikan bagaimana sikap kita terhadap sikap hubungan kita dengan agama lain gitu kan, bahwa batasannya sudah jelas bahwa kalau kita terkait dengan ibadah ritual agama silahkan masing-masing, tapi ketika sosial itu silahkan bersama-sama. Sehingga kenapa konsep toleransi ini saya ambil, saya kira perlu rasanya mengungkapkan gagasan Kiai Hasyim Muzadi tentang toleransi yang ternyata tidak hanya antar umat beragama, tapi misalkan seperti ekonomi, moderasi ekonomi dan hukum. Ekonomi itu harus sama rata sama rasa. Kalau hukum itu sama merasakan, artinya tidak ada pengecualian terkait tindakan hukum terhadap siapapun, entah itu anaknya presiden dan sebagainya. Tapi kalau ekonomi itu sama rata, sama rasa, artinya semua orang merasakan meskipun porsinya berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan tukang tambal ban, beliau mencontohkan misalkan tukang tambal ban, itu kan rezekinya tidak sama dengan orang yang memproduksi ban, tapi sama-sama merasakan. Nah itu yang selalu yang di Kiai Hasyim Muzadi, bagaimana bahwa konsep toleransi itu dalam bidang moderasi ekonomi atau dalam bidang ekonomi misalkan. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi itu alasan saya ya, mengapa kok konsep toleransi yang ingin saya teliti dari beliau, karena yaitu tadi alasan yang pertama tadi dan banyak hal yang perlu sebenarnya digali dari sisi toleransinya Kiai Hasyim Muzadi. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari sisi toleransinya Kiai Hasyim Muzadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Itu, Mas Febri. Ya, untuk jawabannya tadi ada lagi yang mau bertanya, saya lihat. Ada Mas Noval Yuwan Nabila. Silakan mikrofonnya diaktifkan, Mas, dan mengajukan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Noval Yuwan Nabila ingin memberikan kesan video yang telah Bapak tayangkan, yakni tentang Kiai Haji Hasyim Muzadi ini memberikan sebuah jokes atau guyonan yang sangat berkesan menurut saya. Terus lalu menurut Bapak bagaimana seharusnya seorang penceramah menyampaikan ceramahnya dibumbui dengan guyonan, dan bagaimana pula situasi atau kondisi saat seorang penceramah tersebut tidak seharusnya dibumbui dengan guyonan. Apakah ada dua hal tersebut berbeda, Pak? Terima kasih. Ya, ini kaitannya dengan teknis. Terima kasih, Noval. Ini kaitannya dengan teknis pidato atau ceramah ya. Dan setiap orang memiliki karakter berbeda-beda. Itu juga bergantung dari knowledge atau pengetahuan yang didapatkan dari selama mungkin menempuh pendidikan. Jadi Kiai Hasyim Muzadi ini adalah salah satu alumni Gontor, yang kita tahu bahwa Gontor itu alumni-alumninya itu dimanapun, ada yang ya di berbagai organisasi Islam manapun lah, itu ada, pasti ada yang ya semacam-macam. Dan di sana memang dididik tentang moderasi, tentang keberagaman dan tentang toleransi. Bagaimana empat madhab itu adalah pemikiran
bukan aliran ya, 4 mazhab itu ya, misalkan di Gontor itu diajarkan 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya, sehingga mereka tahu perbandingan di antara 4 itu, sehingga disilahkan masing-masing kemudian mengambil yang mana. Nah, Yai Hasyim Muzati itu kemudian setelah dari Gontor kemudian ke pondok-pondok pesantren NU gitu kan, sehingga pengalaman beliau, kemudian pengetahuan beliau tentang agama itu menjadi luas, ya, tentang kenegaraan, tentang kebangsaan dan sebagainya. Sehingga ceramah-ceramah yang kemudian disampaikan oleh Yai Hasyim Muzati itu terkesan mungkin apa ya istilahnya, yaitu tadi lucu, tapi tetap ada maknanya. Kalau Pak Mahfud bilang kan menilai bahwa ceramah Yai Hasyim itu lucu, tapi mengandung substansi, mengandung isi dan selalu apa ya istilahnya mengedepankan bagaimana tidak menghakimi seseorang gitu, tidak menghakimi seseorang dan sebagainya. Jadi ini masalah teknis ya, untuk penceramah mungkin kalau kita lihat sekarang kan karena mungkin di sosial media juga banyak yang memotong-motong ceramah, sehingga yang terkesan kalau ulama, kalau penceramah A itu marah-marah, kalau penceramah B suka guyon. Nah, itu sebenarnya terkait teknis bagaimana kita menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan isi ceramah yang itu bergantung pada bagaimana dia memperoleh pengetahuan dan pendidikannya dan pergaulannya tentu. Jadi itu kaitannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan. Jadi mohon kalau ada kesalahan saya diingatkan. Tenang, Mas. Masalah sensitif ini. Ya. Oke, jika belum ada pertanyaan, saya ada yang nanya. Ya. Nah, di situasi sekarang ini dengan pesatnya media sosial gitu ya, kita kan bisa, tadi Mas Febri katakan ya, banyak potongan-potongan, kemudian dilabeli apa ya. Lalu yang menarik juga ya menurut saya ya, dengan media sosial dan perkembangan sekarang ini itu tidak ada lagi suatu sosok yang kita katakan punya otoritas gitu ya, punya otoritas yang absolut gitu ya. Nah ini Mas Febri sendiri melihat ini bagaimana, dan kemudian bagaimana sih analisis wacana kritis itu bisa digunakan ya untuk buat orang awam gitu ya, untuk menjelaskan gitu loh, apa yang misalnya dijelaskan oleh seorang tokoh ya, apakah seorang tokoh itu punya otoritas di bidang tertentu dan bisa diakui atau tidak gitu ya. Kalau sekarang kan misalnya presiden saja tidak diakui, atau ketua Majelis Ulama Indonesia saja juga banyak yang menentang atau segala macam. Nah, atau misalnya keputusan dari kepolisian juga pasti di sisi lain juga banyak yang mempertanyakan ya. Di sini kalau misalnya kita lihat lebih netral, kita terlepas dari identitas gitu ya. Bagaimana sih analisis wacana kritis bisa memberikan sumbangsih dalam masalah yang sekarang pelik ini? Ya, terima kasih Pak Ari. Saya berterima kasih kepada guru-guru linguistik atau dosen-dosen FIP UI ya, karena mulai dari 2013 saya S2, kemudian sampai 2022. Ya, itu saya merasakan bagaimana kemudian diajarkan menggunakan intuisi. Intuisi, kemudian ketika kita melihat sebuah berita, itu pasti langsung mencari kebenarannya. Jadi kalau Profesor Nurdiansyah Nur itu menulis buku kan menyaring sebelum sharing. Ya kan, kita saring, kita menyaring dulu sebelum sharing. Artinya dengan sosial media yang sekarang tanpa batasan, kita bisa, siapapun bisa mengunggah, mengunduh dan kemudian melihat, itu kan tentu apa yang kemudian muncul itu kan kalau dalam
mungkin orang awam mungkin itu adalah informasi, sehingga informasi itu secara terbuka disampaikan, tapi kita tidak tahu kebenarannya, sehingga tentu ini menjadi masalah ketika kita langsung membagikannya kan gitu. Kadang-kadang kalau grup WA itu kan langsung dibagikan, ternyata bukan ternyata salah, misalkan ketika mohon maaf waktu itu Bunyai Sinta Nuryamun dikabarkan meninggal, itu sudah tersebar kemana-mana, ternyata beliau masih sehat. Yang dikonfirmasi oleh putrinya Alisa Wahid di sosial media juga bahwa ibunya masih sehat dan sebagainya. Artinya pergerakan informasi yang ada di sosial media kan begitu cepat dan begitu terbuka, hingga untuk menyaringnya tentu perlu diri kita sendirilah yang kemudian perlu mengidentifikasi apakah berita itu, kemudian kalau orang bahasa mungkin mudah ya Mas ya, jadi itu tadi intuisi, kemudian ketika kita melihat sebuah tagline berita gitu kan, ya kan, waktu kita melihat pasti akan dicari tahu ini benar nggak sih gitu kan. Nah itu yang kemudian harus dibudidayakan di masyarakat sebenarnya, bagaimana ini benar nggak sih. Nah pertanyaan itu yang harus kemudian muncul ketika melihat sebuah wacana yang ada di sosial media, kalau kita bilang berita-berita informasi yang kemudian sampai kepada tataran ini hoax atau enggak kan gitu. Nah seperti itu Mas. Oke, ya terima kasih Mas Febri untuk penjelasannya. Karena kalau kita orang belajar linguistik, kemudian kita belajar ilmu kebudayaan, itu kan kita dituntut untuk kritis ya. Sedangkan di sisi lain kita dituntut untuk husnuzon lah, berprasangka baik. Nah itu tuh kadang menjadi sesuatu yang bagaimana nih kita menyikapi sebuah wacana gitu loh. Iya, kan kalau kita diminta husnuzon tapi sementara kita kritisnya itu jadi suudon. Jadi memang di satu sisi ya itulah kemudian kalau dalam warna cuaca kritis kan perlu dibuktikan kebenarannya gitu kan, perlu dibuktikan truthness-nya gitu loh, kebenaran dari berita itu, dari mulai kalau misalkan ya kalau kita analisis berita-berita kan ya pakai intertekstual apa gitu ya. Oke, silahkan rekan-rekan lainnya jika ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Mas Hari, izin Ya, nimbrung ya. Silahkan Mas Jun. Wah. Ya. Mas Febri, dan tadi ya melanjutkan diskusi yang awal tadi ya. Soal sosmed dan lain-lain itu ya. Nah, menurut saya memang peta wacananya itu kita belum punya ya di Indonesia ya, tentang misalnya yang di sosmed itu. Karena apa? Karena kan wacana itu sendiri dibentuk dari macam-macam teks, percakapan, interaksi ya, unit semiotik macam-macam itu, yang tentunya punya tujuan tertentu dalam konteks sosial. Nah, kemudian dia juga kan diproduksi oleh seseorang atau satu kelompok gitu ya, didistribusikan kan, circle gitu ya, oleh seseorang atau kelompok, dan juga diterima oleh kelompok lain. Nah, dalam konteks ini akan sangat membantu sebetulnya untuk memerangi hoax dan lain-lain gitu ya. Kalau kita bisa tahu ini siapa di kelompok mana, wacananya apa, dan seterusnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira wacana itu sendiri kan berkembang seputar masalah sosial. Nah, seringkali kita di masyarakat itu belum bisa membedakan ini masalah sosialnya apa gitu ya. Jadi lebih banyak kepada noise-nya daripada voice-nya gitu ya.
Nah, jadi saya kira ini akan penting juga nih kontribusi wacana ya, analisis wacana di situ untuk memberi pemahaman ke masyarakat tentang hal itu. Terkait penelitian Mas Febri, saya ada pertanyaan juga sebetulnya. Memang kan yang dianalisis itu lebih dianalisis topik ya, untuk menemukan semuanya. Jadi saya kira akan bagus juga tuh Mas Febri nanti dilanjutkan dengan strategi diskursifnya maupun realisasi linguistiknya itu seperti apa. Namun pertanyaan saya, struktur sosial pada waktu Pak Kiai Muzadi berbicara itu seperti apa ya? Peta sosialnya itu sehingga beliau menyampaikan pidato itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jun atas masukan kemudian wawasannya juga. Ya, peta sosial Kiai Hasyim Muzadi atau struktur sosial Kiai Hasyim Muzadi ini, kalau saya istilahnya melihat ya, bahwa beliau ini memosisikan dirinya itu beliau mengatakan selesai dengan dirinya sendiri, artinya tidak ada tendensi atau kepentingan apapun dimanapun, dan itu dilakukan beliau ketika mengumpulkan cendekiawan dan ulama di Pondok Pesantren Al-Hikam Depok pada tahun 2015, sehingga istilahnya di dalam menyampaikan ceramahnya, beliau selalu memposisikan sebagai berada di tengah-tengah gitu. Kalau diistilahkan kan ada tasamuh atau berada di tengah-tengah. Iya. Tidak berada pada. Jadi begini, ada mungkin ini bisa menggambarkan ya. Ketika itu ada salah satu tokoh ormas Islam terbesar ingin mengadakan demo, dan ketika itu Kiai Hasyim tahu. Sehari sebelumnya beliau telepon kepada tokoh agama itu dan menghimbau agar dia tidak melakukan demo itu karena istilahnya akan menimbulkan mudarat atau kerugian yang besar. Nah, beliau kemudian tokoh ormas itu tidak jadi demo, padahal sudah menggerakkan gerakan. Nah, setelah beliau wafat, ini tidak ada kemudian istilahnya controlling di kalangan, terutama mungkin tokoh yang kemudian bisa berada di dua tempat, di posisi sosialnya seperti itu, struktur sosialnya. Jadi beliau bisa berada dimanapun, bahkan beliau juga menceritakan bagaimana beliau diundang oleh salah satu petinggi Hizbullah, Hasan Nasrullah waktu itu. Artinya ketika beliau berbicara di internasional pun beliau diterima karena tahu bahwa Hasyim Muzadi itu Islam yang ramah, Islam yang toleran, bukan Islam yang marah-marah dan sebagainya. Jadi begitu Pak Jun. Ya, makasih Mas Febri. Terima kasih Pak Jun. Ya, saya kira itu 2015 ya. Nah, 2014 kalau tidak salah. 2014 ya. Sayangnya beliau mendahului ya. Karena gini, trennya di dunia itu kan munculnya apa yang disebut sebagai populisme ya. Iya. Sayap kanan, politik identitas dan lain-lain. Dan itu Indonesia akan mengalami lagi itu gelombang itu di 2024. Mudah-mudahan sih
dapat yang seperti Trump ya. Oke, terima kasih Mas Jun untuk pertanyaannya, masukannya. Terima kasih Ya. Pak Jun atas masukannya. Oke, Nambah silakan wawasan. teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, masukan. Wawasan. Soalnya temanya ini ngeri-ngeri sedep. Kayaknya harus hati-hati Mas ini kalau soalnya salah Iya. ngomong. Ini bisa sensitif soalnya ini. Iya, Aduh. oke. Silakan Ibu Sonya mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari untuk kesempatannya. Saya juga tadi menyimak yang dikatakan oleh Mas Jun ya, bahwa memang kontribusi analisis wacana kritis begitu dalam era disrupsi ini ya cukup besar gitu, karena kita bisa turut menyumbangkan itu tadi kesadaran untuk berpikir lebih kritis gitu ya, tidak menerima sesuatu sebagai taken for granted gitu. Dan analisis wacana kritis kan memang selalu berangkatnya dari permasalahan yang konkret gitu ya. Jadi saya pikir yang dikatakan Mas Jun tadi itu benar adanya ya, bahwa memang kontribusinya besar dan ya itu tadi seorang analis wacana kritis itu in a way seorang aktivis juga gitu. Itu yang dikatakan oleh Widowson seperti itu ya. Jadi saya sebetulnya sangat mendukung nih kalau misalnya Mas Febri nanti membukukan ya disertasi Mas Febri ini gitu, supaya apa ya, supaya bisa lebih dibaca ya oleh banyak orang gitu loh Mas ya. Jadi tidak hanya di perpustakaan saja yang aksesnya terbatas, tapi bisa lebih banyak lagi gitu. Mungkin itu nanti bisa jadi pertimbangannya Mas Febri. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Febri terkait apa tadi bahwa Kiai Haji Hashim Musadi itu adalah ulama yang di tengah-tengah begitu ya Mas Febri ya. Apa tadi istilahnya? Ada nakli-naklinya gitu apa tuh? Skripturalis dan apa dia? Lupa. Tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar istilahnya. Tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar gitu ya. Moderat. Nah, itu kan moderat. Nah, itu kan sebagai oh ya, nih ada Pak Zia juga nih. Nah, itu kan memang kita kalau konteksnya sebagai seorang insan manusia gitu ya, manusia gitu yang beragama gitu, lalu kemudian apalagi Pak Kiai Haji Hashim Musadi sebagai seorang ulama, mungkin itu jalan yang beliau anggap terbaik gitu. Tapi ini saya iseng pertanyaan yang mungkin tidak dalam konteks sebagai ulama gitu, tapi sebagai peneliti. Nah ya, Mas Febri ini pernah meneliti selama bertahun-tahun gitu, mendalami topik ini. Nah, kira-kira itu terbawa juga tidak pada proses penulisannya Mas Febri ini? Jadi berada di tengah gitu ya, tidak terlalu ketat gitu, tidak terlalu longgar gitu. Nah, itu kira-kira dalam fase apa atau dalam konteks apa itu kalau misalnya Mas Febri pernah mengalami itu? Seperti gitu juga tidak kita sebagai peneliti? Gitu Mas. Ya, terima kasih Bu Sonya. Jadi awalnya saya menduga ada apa istilahnya, dia kan ada dua tokoh besar nih yang ada di Indonesia dari NU ya. Kalau masih ingat kan Gus Dur kan sudah banyak penelitian tentang Gus Dur. Bahwa Gus Dur itu tokoh yang pluralisme, ada yang bilang pluralisme itu tidak baik, tapi pluralitas, ada keberagaman dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah saya melakukan penelitian Kiai Hashim Musadi, ternyata ya ada perbedaan di antara keduanya. Yang ini nanti
juga akan saya lanjutkan seperti masukannya Bu Sonia tadi, dibukukan dan sebagainya, sehingga mengerti posisi bagaimana sih pandangan atau pemikiran kedua tokoh ini tentang bagaimana bersikap dengan umat beragama lain, bagaimana kemudian bersikap tentang pandangan tentang hukum, tentang ekonomi dan sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa temuan saya yang tentang toleran yang tegak lurus, atau kalau di dalam bahasa Arab itu al-hanafiyatus samhah, itu artinya positioning atau identitas kita itu penting diungkap, sehingga tahu bagaimana kita bersikap. Seperti misalkan dalam salah satu kalimatnya itu, yang mayoritas harus berkualitas di atas minoritas sehingga dapat melindungi, mengayomi yang minoritas. Ada kata-kata yang saya ingat dari ceramahnya beliau itu, yang kemudian juga saya teliti data, yang mayoritas harus berkualitas, yang mayoritas harus berkualitas di atas minoritas agar bisa melindungi dan mengayomi minoritas. Sehingga kualitas agama kita, kualitas pendidikan kita itu artinya justru bisa menghindari konflik-konflik atau friksi-friksi yang terjadi. Seharusnya jika kita benar-benar meningkatkan kualitas, tidak hanya di dalam keseharian, maksudnya di dalam agama, di dalam semua bidang gitu kan, termasuk mungkin di bidang hukum, sehingga tidak ada ketidakadilan dan sebagainya. Jadi yaitu Bu Sonia. Jadi awalnya saya mengira bahwa yaitu tadi posisi Kiai Hasyim Muzadi itu tetap pada identitasnya sebagai tokoh agama Islam, kan, kalau kita lihat. Tapi beliau juga diterima dengan baik, meskipun dia punya prinsip, punya ketegasan terhadap pandangan tindakannya, tapi dia juga diterima oleh komunitas atau agama lain atau tokoh-tokoh agama lain, sehingga positioning beliau itu sebagai tokoh agama toleran yang tegak lurus, kan ada kemudian toleran yang kebablasan sehingga menjadi liberal, toleran yang terlalu radikal sehingga menjadi ekstrim, kan gitu. Jadi itu yang kemudian proses sebenarnya penyelaman saya dalam proses analisis dengan menggunakan linguistik fungsional sistemik, mulai dari ideasional dan sebagainya. Ternyata bahkan temuan toleran yang tegak lurus itu saya temukan ketika ujian tertutup, kayaknya belum, ujian terbuka saya lupa. Jadi itu tambahan itu setelah, dan itu saya temukan di kafe dialogi di Malang ini ketika hujan deras. Saya masih ingat itu. Jadi temuan proses merangkum semua proposisi yang telah ditemukan kemudian menghasilkan sebuah konsep toleran yang tegak lurus itu. Jadi seperti itu, Bu Sonia. Iya. Tadi saya sebetulnya bertanyanya bukan tentang Pak Kiai Hasyim Muzadinya sih. Ceritanya nanyanya ke Mas Febrinya gitu. Kalau kita lagi jadi peneliti gitu, kapan kita bersikap tegas, kapan kita bersikap longgar gitu? Ada nggak kira-kira? Ini Bu Sonia, kalau ketika menemukan data ternyata tidak sesuai ekspektasi kita juga harus tegas tetap menggunakan itu, kan. Kita tidak boleh memanipulasi misalkan dalam penelitian. Jadi kemarin juga saya, kok jadi gini ya, kok jadi gini. Nah, tapi kan temuan berbicara seperti itu. Kita tidak bisa ya mungkin ada intervensi dari kita dalam deskripsi dan penjelasannya. Mungkin ada subjektivitas kita sebagai peneliti. Tapi itu kemudian dari diri kita, kemudian ya mau tidak mau. Jadi kemarin itu saya juga takut ketika temuan saya kok seperti ini. Kan di sini kan di lingkungan Alikam kan artinya kan mereka lebih mengenal Kiai Hasyim Muzadi seperti apa. Lah khawatir saya salah temuan saya tidak seperti
seperti anggapan mereka kan gitu. Tapi saya kemudian harus menyampaikan bahwa buktinya adalah ini, ada buktinya proposisi, kemudian ada apa namanya kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan ya Hasyim Muzati yang kemudian merumuskan, bahkan hasil penelitian ini mau di apa namanya istilahnya aman ketika proses mengidentifikasi data, bertarung dengan subjektivitas saya ketika melihat sosok Hasyim Muzati secara langsung. Jadi artinya kan saya mungkin ya mungkin ada gunanya untuk calon-calon peneliti berikutnya ya yang ada di sini. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bu Sonya untuk pertanyaannya dan juga Mas Febri untuk jawabannya. Ya, kita masih ada waktu sedikit lagi, barangkali masih ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu. Maaf Pak, boleh minta klarifikasi sekali lagi oleh Pak Febri mengenai pemahaman moderat dengan ahlu sunnah wal jamaah tadi yang dijelaskan oleh beliau. Saya ingin memastikan saja. Boleh Pak? Ya, silakan. Mohon maaf Pak Febri, sejauh pemahaman saya, ini mohon dikoreksi apabila saya salah. Moderat itu kan yang seperti disampaikan tadi itu kan dikatakan berada di tengah seperti itu ya, agak longgar boleh kita katakan seperti itu. Dan ahlu sunnah wal jamaah yang saya pahami itu kan benar-benar apa yang dikerjakan oleh Nabi seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya sih memandang moderat dengan ahlu sunnah wal jamaah itu agak kontras seperti itu. Jadi saya ingin minta klarifikasinya, kira-kira bagaimana Pak Febri, atau saya salah memahaminya? Ya, terima kasih Bu Ima. Jadi kalau saya salah juga mohon dikoreksi ya. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu, ahlus sunnah itu apa yang kemudian dilakukan Nabi kita lakukan. Nah, wal jamaahnya itu kemudian yang berbeda-beda. Artinya kalau apa namanya wal jamaah an-nahdiyah berarti kan wal jamaahnya pada tataran organisasi apa namanya NO kan. Artinya ahlu sunnah semua mengarah pada apa yang di sunnahnya Nabi kan, begitu ya Bu Ima ya? Halo? Yang ya. Saya pahami seperti itu Pak. Ya kan, wal jamaah itu kan bersama-sama. Makanya ketika mungkin saya juga bukan ahli agama ya, jadi mohon dikoreksi. Wal jamaah itu kemudian kita melakukan bersama-sama apa yang dilakukan Nabi kan begitu. Nah, pada tataran amaliyah atau pada tataran muamalahnya ini kan yang kemudian yang berbeda-beda gitu kan. Artinya berbeda-beda itu dalam artian kalau syariat sama gitu kan, kalau agama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau pada tataran wal jamaahnya ini kemudian makanya tadi saya menyebutkan bahwa paham Ahlussunnah wal Jamaah itu pola pikir ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaahnya saya kan menyebutkan bahwa NO. Nahdlatul Ulama itu juga paham Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan banyak ya semua orang menyebutkan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi di NO Ahlussunnah wal Jamaahnya itu punya ciri khas. Jadi itu yang perlu saya klarifikasi ya. Ya Bu Ima ya, punya ciri khas yaitu
pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli rasionalis dan kaum ekstrim nakli skripturalis yang itu mengacu pada Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu Bu Ima. Jadi sama pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tentu sesuatu yang diajarkan Nabi yang kemudian kita lakukan bersama-sama sampai saat ini. Halo? Oke, ya. Jadi bukan terkait Baik, dengan terima moderat kasih, dan Pak. sebagainya Terima ya, kasih tapi banyak. implementasi ketika Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau di Nahdlatul Ulama itu mengarah pada Islam rahmatan lil alamin yang diwujudkan dalam tasamuh, tawasud dan sebagainya dalam kesehari-harian. Sehingga tadi saya menyebutkan NU itu berada di tengah antara ekstrim nakli yang rasionalis dan kaum ekstrim nakli yang skripturalis. Jadi itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Tidak Febri. ada perbedaan maksudnya. Ya. Jadi sama. Dan Bu Ipa untuk ya. Terima kasih Mas Febri untuk penjelasannya. Ya, saya rasa untuk membahas itu memang panjang ya, apalagi kalau diambil satu kasus per kasus itu tidak akan selesai satu hari. Ya, tadi saya juga menyebutkan beliau sebagai Ketua Umum PBNU yang mungkin tindakan sikapnya pandangan dipengaruhi oleh paham NU yang Ahlussunnah wal Jamaah yang itu diwujudkan dalam Islam rahmatan lil alamin. Itu maksud saya. Oke, terima kasih Mas Febri. Ya, karena waktunya juga sudah hampir berakhir. Saya dengan berat hati harus menutup acara Browling kali ini. Ya, tentu sebenarnya masih banyak pertanyaan juga. Saya rasa teman-teman juga masih banyak pertanyaan ya. Ini lucu juga sebenarnya di Indonesia itu kan sekarang banyak ceramah agama ya, ada berbagai agama di YouTube yang bisa diakses semua orang ya. Baik itu yang memang senang belajar berbagai agama, cara pandangnya atau pemikirannya, atau dengan karena adanya clickbait itu jadi orang tuh jadi panas gitu ya. Nah itu tentu jadi suatu fenomena tersendiri dan menarik juga sebenarnya memakai analisis wacana kritis ini untuk meneliti ceramah-ceramah agama ya. Sedangkan kita kan di satu sisi memandang ajaran-ajaran agama adalah sesuatu yang sudah benar, sudah pasti benar, tapi dianalisisnya dengan analisis wacana kritis. Nah itu gimana sih? Itu nanti saya rasa tuh di Indonesia tuh salah satu yang banyak korpusnya ya. Itu tidak akan habis. Oke, mari sebelum kita menutup ini kita buat dulu dokumentasi ya buat kami di LLL. Ya, terima kasih juga Mas Febri sebagai narasumber. Mohon bantuannya Mbak Rizka ya untuk membuat foto dari kami semua. Silakan diaktifkan kameranya bagi yang bersedia. Ya. Terima kasih Pak Ari dan semua dosen-dosen UI, guru-guru saya. Terima kasih. Dan pengalamannya yang sangat berharga selama ini 2013 sampai 2022. Saya benar-benar mendapatkan manfaat banyak di lab leksikologi, leksikografi, dan di Depling. Ya, ketika awal bertemu disambut Mbak Ririt, mau lulus diuji sama Mbak Ririt. Silakan Mbak Rizka, sudah? Baik, Bapak Ibu, mohon untuk menyalakan kamera. Saat ini ada 2 layar di monitor saya, jadi mohon menunggu sebentar. Layar pertama 1, 2, 3. Terima kasih. Layar kedua 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Rizka ya, nanti kita sebarkan di WhatsApp grup atau nanti bisa cek juga hasil rekamannya di Instagramnya LLL. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan tercinta sekalian ya, semoga sehat selalu ya, semoga juga makin banyak ide ya, makin semangat menghadapi semester yang akan datang dengan segala tantangannya. Mau di rumah dulu setengah semester, setengah selanjutnya masih tanda tanya, nggak apa-apa lah, kita senang-senang aja ya. Oke, terima kasih juga Mas Febri ya udah meluangkan waktu, dan juga nih Mas Febri ini lebih duluan nih di LLL nih daripada saya. Lebih kenal LLL daripada saya. Ya, di sini saya ya ketunjuk aja. Jadi curcol ya, daripada banyak curcol yang tidak berguna yang didengarkan. Oke, saya akhiri saja ya. Selamat sore, salam sehat selalu. Sampai jumpa di Browling selanjutnya. Ya.
Makasih, Fer. Kasih. Kapan bisa Kasih. masuk ya? Febri. Ini UI udah buka ya? Belum. Udah boleh masuk? UI. Teknik, buka tapi udah terus. teknik. Kuliah. Tapi maksudnya boleh masuk ya? Boleh, udah. Teknik udah mulai kuliah. Mau ambil ijazah ya Mas Pep?